Halo semuanya, kembali lagi di channel Jeguk Tech. Di video kali ini aku akan unboxing sebuah paket yang isinya ini adalah Tecno Camon 40, tapi aku belinya pas first sale ya. Jadi ini dapatin sebuah gift box. Jadi paketnya ini cukup gede. Dan ya sekalian di sini aku bakal unboxing juga sekalian dengan gift boxnya apa aja yang didapat pas beli first sale guys ya. Oke, langsung aja kita unboxing dulu untuk paketnya guys ya. Oke, jadi di sini aku dapat dua box ya. Yang pertama itu box HP-nya dan juga box untuk gift box-nya guys ya. Jadi kita coba unboxing untuk gift box-nya terlebih dahulu cuy. Oke, di dalam sini, di dalam gift box ternyata kita dapetin sebuah apa namanya? Kipas angin. Gak nyangka banget ini dapetin kipas angin yang ya mungkin harganya cuma beberapa puluh ribu gitu ya. Dan ini juga chargernya. Kemudian barang yang kedua di dalam gift boxnya itu ada tumbler guys, wadah air ya. Ini seperti ini. Ya ini standar aja untuk build quality-nya. Nah ini dia untuk botolnya guys. Ya ini lumayan lah ya, dapetin bonus seperti ini. Cukup asik untuk unboxingnya gitu ya. Jadi cukup menarik dan ya ini nggak ada apa-apa lagi. Jadi cuma itu doang cuy. Jadi nggak terlalu berharga banget. Tapi ya ini lumayan buat experience unboxingnya guys. Oke, ini dia Tecno Camon 40-nya. Dan di sini aku beli yang varian 8/256GB, harganya cuma 2,5 jutaan pas first sale ya. Dan ini cukup menarik ya karena HP ini memiliki spesifikasi yang cukup oke di harga 2 jutaan. Nah, di sini ada beberapa poin sellingnya. Untuk chipsetnya ini pakai MediaTek Helio G100 Ultimate, baterai 5200 mAh, kemudian chargingnya 45 watt dan udah pakai Dolby Atmos, guys, stereo speaker dan lain-lainnya di sini ya. Kalian bisa lihat di sini ada OIS untuk kameranya dan ada 8 megapiksel ultra wide, guys. Jadi ini spesifikasinya mirip-mirip seperti Infinix Note 50 biasa, tapi ada ultra wide-nya, guys. Jadi ini cukup menarik di harga yang cuma 2,5 jutaan, mirip seperti Infinix Note 50. Sepertinya ini lebih menarik guys, cuma memang untuk frame-nya nggak metal seperti di Infinix Note 50 ya. Langsung saja kita unboxing box-nya. Mungkin nanti aku akan compare HP ini dengan Infinix Note 50 juga ya, karena cukup menarik. Nah, ini dia HP-nya. Ini aku beli yang warna hijau, kita sampingkan dulu. Kemudian di sini ada kartu garansi dan juga kartu petunjuk. Di sini kita dapatin sebuah soft case ya. Soft case-nya cukup bagus ya. Ini ada motif-motifnya. Kemudian ada batok casan yang outputnya itu di 45 watt. Ada kabel data USB Type-C dan ada SIM tray ejector. Oke, ini dia Tecno Camon 40-nya. Ini aku beli yang warna hijau guys. Langsung aja kita buka. Ini warnanya cukup bagus sih tuh. Dan desainnya ini cukup menarik guys, beda dengan HP-HP lainnya di harga segini. Dan ya menurut aku desainnya ini kayak lebih bagus daripada Infinix Note 50 ya yang agak aneh. Di sini lebih bagus tuh ya. Kalian bisa lihat di sini ini mirip-mirip seperti Samsung, tapi di sini ada beberapa lekukannya gitu ya. Jadi ini cukup menarik. Dan untuk bahan backdoornya pastinya ini pakai plastik, frame-nya juga masih pakai plastik ya, jadi belum metal seperti di Infinix Note 50. Dan di sini ada aksen-aksen oranye cuy, jadi cukup menarik. Oke, ini cakep sih guys, cakep ya untuk desainnya, menarik banget tuh. Kalian bisa lihat di sini, desainnya cakep banget sih buat HP harga segini. Ini termasuk cakep dan untuk bobotnya juga cukup ringan, dipegang juga cukup enak ya, nggak kegedean, nggak ketebelan, ini cukup tipis ya. Jadi cukup menarik untuk di bagian desain dan juga build quality-nya ini cukup oke ya, nggak terlalu kopong. Untuk bahan material plastiknya ini cukup bagus. Dan ya kita lihat di sini ada beberapa kamera, ada 3 kamera ya yang beresolusi 50 megapiksel dengan OIS, 8 megapiksel ultrawide dan lainnya cuma kamera pendamping aja. Kemudian di sini ada apa nih guys yang warna ini? Kayaknya ini LED notifikasi atau apa, nanti aku tuliskan. Kemudian di sini ada flash, kemudian di sini ada logo Tecno Camon. Oke, menarik banget ya. Ini teksturnya finishing matte ya, dan ini enggak terlalu gampang nyiplak sidik jari, cukup bagus. Kemudian di samping di sini ada tombol volume up, volume down, tombol power. Kemudian di bagian bawah di sini ada speaker, USB-C, mikrofon dan SIM tray. Kita coba lihat. Dan untuk SIM tray-nya ini bisa 2 SIM dengan 1 micro SD ya. Tuh ini 1 micro SD bisa SIM dan SIM 2. Tapi ini bentuknya menarik ya, agak melenceng gitu ya, tuh agak miring-miring gitu ya untuk bentuk
untuk SIM-nya, posisi SIM-nya. Kemudian bagian samping di sini ada satu tombol, ini kayak tombol apa multifungsi gitu ya, kayak magic buttonnya iPhone gitu ya. Nanti kita coba bahas. Kemudian di bagian atas di sini ada mikrofon, speaker, dan ini satu lagi, oh ini ear blaster ya, dan satu lagi ini mikrofon, dan ini tulisan Dolby Atmos ya, jadi cukup menarik. Langsung aja kita hidupin, dan di sini aku bakal setup dan langsung gaming test ya supaya lebih mantap. Kita coba pasangin dulu untuk casingnya. Ini jadi tambah cakep sih guys ya. Dan untuk warnanya ini ada warna putih dan juga warna hitam. Jadi kalau kalian pengen yang lebih gahar lagi, warna hitam lebih menarik menurut aku, dan warna putih lebih kalem ya. Oke, ini dia Tecno AI, cakep banget guys. Oke, ini dia Tecno Camon 40-nya udah aku setting-setting dan juga install beberapa aplikasi. Nah, yang pertama kita coba tes dulu untuk fingerprintnya yang ada di dalam layar. 1, 2, 3. Oke, ini udah cukup oke untuk fingerprintnya. Cuma memang kalau di keadaan mati itu nggak terlalu cepat. Kemudian untuk softwarenya di sini menggunakan iOS versi 15 guys ya, udah terbaru 15.0.1 dan tentunya udah menggunakan Android 15. Nah, untuk jaminan update-nya aku kurang tahu ya, mungkin nanti aku bakal tulisin di sini. Kemudian untuk penyimpanan pertama yang terpakai itu sekitar 22 GB-an ya, jadi masih cukup lega. Kemudian untuk fitur-fiturnya di sini cukup banyak ya, mulai dari AI-nya. Di sini banyak banget AI-nya. Kalian bisa lihat aja sendiri di sini, dan ya ini mirip-mirip seperti AI di Infinix guys. Kemudian di sini juga ada wallpaper generator ya seperti di Infinix, tapi ini namanya wallpaper AI. Kemudian ada always on display yang pastinya cuma beberapa detik doang guys. Kemudian di sini untuk layarnya bisa di setting di otomatis 60 Hz atau 120 Hz ya. Mantap, bisa di lock di 120 Hz. Kemudian ini untuk fitur-fitur spesialnya ya, ada dynamic port dan lain-lain. Kemudian di sini ada one tap button ya. Jadi ini tombol untuk ngebuka apa aja di sini bisa disetting ya. Tekan 2 kali untuk ini defaultnya di flash snap ya, fitur kamera, dan di sini bisa buka kamera, senyap ya. Ini senyap seperti di iPhone sepertinya guys ya, jadi kita tinggal klik 2 kali tuh, ini bisa senyap dan bisa bunyi lagi guys ya. Jadi ini cukup menarik, ada tombol ekstra ya, ekstra tombol ini untuk defaultnya di flash snap, dan untuk tekan lama ini cuma bisa membuka Ella guys atau AI-nya ya. Jadi kita tinggal tekan lama dan ini masuk ke Ella-nya guys ya, ini bisa bertanya-tanya untuk AI-nya. Oke, jadi kita coba ya, ini kita tekan 2 kali dan di sini langsung masuk ke kamera, ke flash snap guys ya, mantap banget. Kemudian di sini ada lampu indikator ya, jadi ini LED notifikasi itu ya, jadi merah-merah seperti ini, jadi satu warna doang. Kemudian untuk UI-nya sih ini mirip-mirip seperti XOS-nya Infinix ya, XOS 15 ya, ini mirip banget sih. Kita coba bandingkan. Nah, di sini aku bandingkan dengan Infinix Note 50 Pro ya, ini mirip banget tuh ya untuk tampilan UI-nya. Nah, untuk ininya juga mirip banget guys, dan di tampilan pengaturannya juga ini mirip-mirip aja. Perbedaannya cuma ada di logonya guys, tuh logo wallpapernya ini berbeda, logo AI-nya juga berbeda ya, itu aja sih. Tapi overall ya mirip-mirip aja. Untuk UI-nya mirip seperti di XOS ya. Menurut aku ini cukup bagus sih, untuk UI-nya cukup fresh ya di Android 15 ini. Kemudian untuk layarnya ini menggunakan layar berukuran 6,78 inci ya, udah pakai panel AMOLED tentunya, udah Full HD Plus 120 Hz, dan untuk perlindungan kacanya ini udah pakai Panda King Glass ya. Jadi setidaknya ini udah ada proteksinya guys untuk kacanya. Untuk kualitas layarnya sih menurut aku ini udah termasuk bagus ya, warnanya pekat karena udah pakai panel AMOLED, resolusinya juga cukup tajam ya. Ya overall untuk nonton ataupun untuk sosial media ini udah oke banget ya. Untuk layarnya nggak ada komplain sama sekali. Kemudian untuk bezel layarnya di sini cukup tipis guys. Tuh ya, ini tipis banget sih kalau dibandingkan dengan Infinix yang udah tipis banget. Ini sepertinya mirip-mirip aja sih guys. Tuh ya, tuh di bagian bawahnya juga mirip banget ya. Sepertinya ini satu cetakan guys. Tuh mirip banget. Untuk bezel layarnya ini udah mantap banget, udah tipis banget untuk harga 2 jutaan guys. Kemudian untuk responsivitas layarnya sih ini nggak ada masalah ya. Oke, nggak ada delay sama sekali yang aku rasain. Dan untuk haptic feedbacknya, sayangnya ini haptic feedback yang kasar ya, belum enak ya. Jadi ini mirip seperti Infinix Note 50 biasa yang kurang enak untuk haptiknya. Kalau yang Pro itu udah haptic yang enak ya. Kemudian untuk speakernya ini udah stereo speaker ya di bagian bawah dan juga di bagian atas pakai Dolby Atmos, dan untuk suaranya ini udah termasuk bagus di harganya. Kalian dengerin aja sendiri di sini.
Kemudian kita coba cek untuk device infonya. Nah, untuk Asusnya ini kebaca pakai Helio G99 ya, karena Helio G100 itu cuma rebranding aja dari Helio G99. Kemudian untuk screen-nya ini di 2436 x 1080 120 Hz, penyimpanannya RAM-nya 8GB, LPDDR4X dan 256GB. Ada juga yang 8/128GB. Harganya itu lebih murah ya, di 2,5, kalau pakai voucher itu cuma di 2,3 kalau nggak salah guys. Jadi murah banget. Untuk kameranya kita cek. Nah, di sini 50 megapiksel pakai sensor Sony guys, Sony IMX896 guys. Mantap banget. Kamera depan pakai Galaxy Core dan kamera ultrawide pakai Galaxy Core juga guys. Oke, di sini untuk baterainya ini 5200 mAh ya. Jadi mirip banget seperti di Infinix Note 50 series, dan untuk pengecasannya di 45 watt. Kemudian kita coba cek untuk sensor boxnya. Nah, untuk sensornya cukup lengkap ya, cuma gak ada sensor suhu dan juga sensor tekanan. Kemudian untuk giroskopnya ini pastinya lancar ya, karena udah menggunakan giroskop hardware. Untuk multitouch-nya kita coba tes, di sini bisa sampai 10 sentuhan ya, jadi udah aman banget. Untuk touch lamping rate-nya ini di 180-an Hz ya, jadi mirip seperti di Infinix Note 50 series. Kemudian kita coba cek untuk skor Antutu benchmark-nya, dan di sini dapetin skor di angka 443 ribuan poin. Ya, ini poin yang standarnya Helio G100 ya. Jadi ini udah mantap banget sih guys ya, untuk di harga segini Helio G100 di harga 2 jutaan ini udah termasuk bagus ya, kalian gak usah komplain ya. Kemudian untuk storage-nya ini bisa tembus sampai 53 ribuan poin ya. Kecepatannya udah cepat banget tuh guys ya, untuk kecepatan baca dan juga tulisnya guys. Dan untuk UFS-nya ini pakai UFS kepala 2. Kemudian kita coba tes untuk CPU throttling testnya. Dan untuk skornya ini cukup stabil ya, ada di angka 84%. Dan untuk skor Gibbs-nya juga cukup tinggi. Untuk gaming test di sini aku baru ngetes 3 game aja, yaitu PUBG Mobile, Mobile Legends dan juga FF Max ya. Untuk game lainnya aku belum sempat ya, jadi ini aja dulu. Nah, untuk game Mobile Legends ini bisa di settingan super ultra ya, jadi bisa tembus sampai 90 fps, dan untuk performanya ini cukup oke ya. Ini standarnya Helio G100 ya. Kalau ada war itu bakal ada sedikit frame drop ke 60-an fps. Tapi pas enggak ya itu cukup stabil ya, di 80 sampai 90-an fps. Untuk rata-ratanya itu ada di angka 80 fps ya. Tapi sayangnya untuk suhunya ini cukup panas guys. Ini bisa tembus sampai hampir 45 derajat Celcius guys ya. Ini mungkin gara-gara bodinya yang termasuk tipis dan ringan ya. Jadi berpengaruh juga kepada penyebaran suhunya yang jadi termasuk panas untuk sekelas Helio G100. Kemudian untuk game PUBG Mobile ini bisa disetting smooth ultra ya. Jadi mentok di 40 fps aja, dan ini aman lancar di 39 fps untuk rata-rata fps-nya. Giroskop lancar. Kemudian untuk suhunya juga ya ini standar aja sih di 41-an derajat Celcius. Kemudian untuk game Free Fire Max di sini aku setting di settingan max rata kanan ya. Ini bisa dapetin FPS di 90 fps ya. Jadi ini kebuka di 90 fps. Tapi sayangnya pas gameplaynya itu nggak bisa di 90 fps terus ya. Paling di 60-an. Terus turun lagi ke 50-an, 40, 50 rata-ratanya guys ya. Dan untuk rata FPS-nya itu di angka 49 fps. Drop paling parah itu di sekitaran 30-an fps. Ya ini masih playable sih guys untuk main FF di settingan rata kanan. Tapi kalau pengen lebih enak, lebih stabil, kalian turunin ke settingan ultra atau medium aja. Dan untuk suhunya ini panas banget sih guys ya, tembus sampai 45 derajat Celcius lebih. Gila, ini termasuk panas sih guys untuk Helio G99 atau Helio G100. Oke, kemudian yang terakhir kita coba tes untuk di bagian kameranya. Nah, ini dia kameranya. Di sini ada beberapa fitur, ada video ganda. Oke, mantap ya. Ada video. Nah, untuk videonya ini bisa sampai resolusi. Oh, ini sepertinya apa namanya? UI baru, guys. Jadi pengaturannya di bawah. Jadi agak kurang enak sih. Enaknya di atas gitu ya. Tinggal diklik. Ini harus diklik lagi di daerah sini. 2K 30 fps. 1080 HFPS dan 1080 30 fps. Jadi kalau di HFPS itu FPS-nya sekitaran 48 fps ya. Jadi enggak 60 ataupun enggak 30. Dan untuk ultrawide-nya juga ini bisa di settingan 2K 30 fps ya. Tapi kalau kalian pengen bisa pindah lensa ini di 1080 di 30 fps ya. Ini kalian nggak usah aktifkan stabilizernya, kalian bisa pindah lensa guys. Tuh ya, ini mantap banget. Di harga 2 juta loh guys, bisa pindah lensa pas ngerekam video cuy. Mantap banget. Cuma kalau diaktifkan mode stabilisasi atau resolusi lebih tinggi, itu nggak bisa tuh. Tuh ya, nggak bisa tuh. Tuh ya, nggak bisa guys. Ya ini cukup menarik sih, bisa pindah lensa walaupun nggak bisa di mode stabilnya.
Kemudian di sini ada AI cam, flash snap, potret, super malam, dan lainnya seperti ini guys. Kemudian untuk kamera depannya juga mirip-mirip ya. Nah ini untuk fiturnya. Untuk videonya ini sama aja sih guys tuh kayak 30 fps, HFPS, dan lain-lain. Kita coba flash snapnya dulu guys. Ini bisa menangkap gambar yang lagi cepat gitu ya. Jadi kita coba praktekin, kita coba pakai mode biasa aja. Kita giniin. Oke, kemudian pakai flash snap. Oke guys, kita coba lihat ini untuk flash snap. Oke, jadi seperti ini ya pas flash snap, nggak ngeblur ya untuk video fotonya, nggak terlalu ngeblur tuh. Oke, mantap. Dan ini pas mode biasa tuh agak ngeblur ya, ngebantu tipis-tipis itu, cukup ngebantu sih guys. Dan di sini aku juga udah tes ya, mana sih. Oke, ini pakai mode flash snap. Dan ini pas nggak pakai tuh agak sedikit ngeblur tuh ya. Jadi ini cukup membantu fitur flash snap ini. Jadi bukan gimmick ya, cuma memang nggak sebagus di HP-HP flagship tentunya. Untuk sampel foto dan videonya kalian lihat aja sendiri di sini. Oke, ini dia untuk perekaman video dari Tecno Camon 40 ya, di resolusi 1080 di HFPS ya. Jadi ini fps-nya pas aku cek di angka 48 fps kalau nggak salah ya. Jadi ini fps-nya lebih smooth daripada 30 fps, tapi masih stabil guys, masih bisa stabil untuk perekaman videonya tuh. Kalian lihat di sini stabil, mantep ya di harga 2 jutaan. Wah. Cuma yang nggak sesmooth di 60 fps cuy. Dan ini untuk di resolusi maksimalnya di 2K 30 fps. Nah kalau di resolusi ini videonya ini nggak terlalu stabil ya, masih banyak getar-getarnya. Tapi ya ini resolusinya lebih tinggi, lebih tajam. Dan ini untuk di resolusi 1080 di 30 fps tanpa stabilisasi ya, karena kalau pakai stabilisasi ini nggak bisa pindah-pindah lensa. Kalau nggak pakai stabilisasi di 1080 di 30 fps ini bisa pindah ke ultrawide guys. Boom, nah ini dia, wih menarik banget ya, bisa pindah langsung loh guys, tinggal di tap, nggak di slide gitu, tinggal di tap doang. Tuh ini bisa pindah ke lensa utama. Lensa ultrawide gila, di harga 2 jutaan bisa pindah lensa pas video. Cuma memang untuk stabilisasinya ini nggak bisa diaktifkan kalau pengen pindah-pindah lensa cuy. Tuh, menarik banget guys. Dan ini untuk perekaman video kamera depan di Tecno Camon 40 ya, resolusinya juga sama di 1080 di HFPS ya, bisa stabil. Dan ya ini mantep banget ya untuk perekaman videonya. 1080 HFPS 48 fps bisa sestabil ini, dan warnanya juga cukup bagus, detailnya juga masih cukup oke. Oke, menit aja untuk video unboxing dan sedikit tes dari Tecno Camon 40 ini. Ya menurut aku HP ini cukup menarik sih. Ini bisa menjadi opsi atau bahkan lebih bagus dari Infinix Note 50 series. Apalagi harganya ini di 2,5 juta tapi punya kamera yang setara Note 50 Pro yang harganya 3 juta guys. Tapi untuk spesifikasi lain-lainnya itu mirip-mirip seperti di Infinix Note 50 ya, yang harganya sama. Jadi ini cukup menarik, mungkin nanti aku akan compare dengan Infinix Note 50 series lainnya guys ya. Jadi tungguin aja, jumpa lagi di video berikutnya.